Halo teman-teman, ini jawaban live IG yang belum terjawab kemarin ya, hari Senin lalu. Kita akan jawab di video seperti ini. Langsung kita mulai saja teman-teman. Ini dari ada Bapak Noah Golfood. Singapura sama Indonesia nggak tes treaty ya kok? Jawabannya ada ya. Di Singapura Indonesia itu ada tes treaty. Kok bayar nggak bayar di Singapura tetap kena di Indonesia? Jawabannya gini. Di Indonesia itu dihitung pajaknya. Oke, contoh setelah dihitung di Indonesia, pajak itu seharusnya angkanya 10. Oke. Nah, kemudian dilihat di Singapura sudah dipotong belum oleh pemerintah Singapura. Kalau sudah dipotong oleh pemerintah Singapura, anggaplah 2. Maka di Indonesia cukup bayar 8-nya saja. Gitu ya. Jadi tidak ada double taxation, tidak mengalami double tax gitu ya. Di Indonesia hanya bayar yang belum terbayar saja. Kira-kira begitu konsepnya. Thank you Bu Noah Golput. Ada Bapak Happy. Bapak Happy Surko, kalau luas rumah tanahnya 100, kemudian sudah renovasi jadi 250. Maksudnya bangunan. Sedangkan di PBB masih tertulis 100. Yang dimasukin di SPT Kortes yang mana? Yang benar adalah 250. Oke. Jadi di pajak itu menganut sistem mengikuti kondisi sebenarnya. Yang sebenarnya bagaimana? Kalau yang sebenarnya itu adalah 250, maka kita ikuti kondisi sebenarnya. Jangan lihat dokumen. Oke, thank you Pak Happy, semoga terbantu. Pisur, ada Ibu Ibu Josephine, kalau PT mempunyai reksadana dan obligasi yang dicantumkan di neraca itu harga beli atau harga market ya kok? Jawabannya dua-duanya ya. Kalau harga market lebih tinggi jadinya kan ada selisih ya kok, diakui keuntungan, jawabannya belum ya. Kalau belum dijual maka tidak ada keuntungan. Jadi di SPT Cortex 2025 itu ada 2 kolom. Kolom pertama adalah harga perolehan, ini adalah harga beli. Kolom kedua adalah nilai saat ini adalah market value. Kira-kira begitu ya. Dan ketika belum dijual, maka belum ada profit. Thank you Pak Bu Josephine, semoga terbantu. Josephine, ada Ibu Henigun, nilai saat ini untuk kendaraan diisi NJKB yang kita cari di web ya kok? Boleh? Boleh. Kalau gue sih malas ya, jadi gue samain aja nilainya dengan nilai harga perolehan. Jadi kalau khusus kendaraan motor dan mobil. Thank you Bu Henigun, semoga terbantu. Ibu Henigun, ada Ibu Tesyah, malamku untuk harta tidak bergerak, bolehkah saya pakai nilai saat ini dengan nilai historis? Harta tidak bergerak itu seperti rumah ya, rumah. Gua rasa lebih tepat NJOP. Tetapi di undang-undang memperbolehkan ya, di hukum itu memperbolehkan DJP menggunakan wajib pajak menggunakan harga wajar menurut wajib pajak. Jadi kalau menurut wajib pajak itu harga normal sekian, ya udah ikuti aja, boleh ya. Silakan Bu Tesyah, semoga terbantu. Bapak Tesia, Ibu Bapak Sudarmanto, kok boleh insight tentang pajak klinik kesehatan, belum sampai rumah sakit. Kira-kira tata cara pelaporan pajaknya gimana? Pajak apa aja yang dibayarkan? Terima kasih. Oke, ini orang pribadi atau badan, Pak? Kalau dia badan, maka dia sama persis seperti perusahaan pada umumnya, baik itu CV, PT, PTP, dia sama persis. Kalau dia orang pribadi, pajak klinik, kemudian dia punya pegawai, orang pribadi ini ya, maka gua rasa bisa menggunakan metode 0,5%. Tinggal bayar 0,5% kalikan omset setelah melewati 500 juta. Saya rasa begitu ya kalau dia punya pegawai. Kalau dia tidak punya pegawai, maka dia menggunakan PPh umum yang NPPN, yang normal ya, yang pekerja bebas. Dengan begitu hanya 50% yang kena pajak. Kira-kira seperti itu. Thank you Pak Sudarmanto, semoga terbantu. Sudarmanto, Bapak ya. Ada Bapak Sudro 8. Bagaimana menambah anak di SPT L1C? Karena di data konteks itu sudah ada tapi nggak muncul di SPT 1C. Cuekin aja Pak, cuekin aja. Karena itu errornya konteks ya. Kita juga bingung gimana cara ngeberesin barang itu ya. Jadi mengenai DUK, anggota keluarga, kakak, lupakan aja, nggak usah pusing. Intinya di halaman induk kita harus isi yang benar. Di halaman induk mesti isi yang betul di bagian PTKP. Mengenai lampiran 1C udah nggak usah pusing, mau dia benar mau dia salah nggak usah diapa-apain, biarin aja, toh nggak bisa diedit toh anyway ya. Thank you Pak Suhidro, semoga terbantu. Bapak Suhidro 8, Bapak Bapak Setifan 7, kalau dikasih uang semacam angpau jumlahnya puluhan juta, bukan dari orang tua loh ya, ini dianggap penghasilan di pajak? Jawabannya iya, dianggap penghasilan yang namanya penghasilan neto dalam negeri lainnya, dicampur di situ aja. Dan kalau emang melebihi PTKP maka perlu hitung pajaknya ya. Thank you Pak Setifan, semoga Setifan 7, Bapak Edwin Murtejo,
Malam kok, data DUK tidak update di laporan SPT pribadi. Bagaimana? Jawaban saya tidak usah pusing, biarin saja, nggak usah diapa-apain ya. Langsung move on, lanjut, lapor aja udah, nggak usah pusing. Yang penting di halaman induk dibetulin ya, di bagian PTKP dibenerin di halaman induk sesuai dengan PTKP yang benar. Thank you Pak Edwin. Bapak Edwin Murtejo, Ibu Ibu Yayan 63, kalau punya penghasilan dari luar negeri sebagai konsultan freelance, apakah tetap kena pajak lagi di Indonesia jika penghasilan itu ditransfer ke Indonesia dan diinvestasikan di Indonesia? Jawabannya kalau investasi bebas pajak ya. Jadi kalau investasi itu bebas pajak. Oke, tapi ini kan penghasilan freelance ya. Kalau penghasilan freelance saya lebih cenderung menggunakan metode pekerja bebas. Namun kalau dia mau menggunakan metode dividen, ya bisa aja sih ke metode dividen ya. Nah, tergantung dia lebih pede yang mana. Kalau saya sih lebih pede menggunakan metode pekerja bebas gitu. Thank you Bu Yayan, semoga terbantu. Yeyen 63, Ibu Ibu Irawati, kok di rekap peredaran bruto pembayaran PPh final ada beberapa yang tidak muncul. Di buku besar sudah masuk semua. Sudah diposting dan refresh tetap tidak muncul. Oke, yang pertama adalah cek dulu di e-billingnya. Jangan-jangan dia kelempar ke 2026. Banyak orang salah bayar nih ke 2026. Kalau dia salah bayar 2026, maka 2026-nya dibiarin dan 2025 dibayar ulang. Yang kedua, kalau yang pertama sudah betul nih ya, masih tidak muncul di sistem, maka ibu terpaksa melakukan yang namanya hapus konsep. Hapus konsep SPT, kemudian input ulang dari awal semuanya, diposting dulu di awal, kita lihat sudah muncul atau belum. Oke, kalau itu sudah dilakukan masih belum muncul, terpaksa ibu hubungi kantor pajak. Omel-omelin tuh AR-nya, kenapa sih gue udah bayar kok belum muncul gitu ya. Paling paling suruh nunggu sama AR ya. Ya kalau masih sabar ya nunggu aja. Kan masih sampai 30 April ya. Oke. Thank you Bu Irawati, semoga terbantu. Irawati TJ, Ibu Ibu Ernawati, kok deposito atas nama saya dan anak baiknya dilaporkan di SPT saya atau anak ya kok? Terserah Bu, terserah ya. Jadi anak dan ibu itu kan saling hibah-hibahan gratis tuh nggak kena pajak, oke? Jadi mereka masih memutuskan ini uang mau dilapor di siapa, gitu. Nggak usah lihat dokumen, nggak usah lihat ini buku tabungan nama siapa nggak usah dilihat. Ini masih diputuskan. Ini barang mau dilapor sebagai punya siapa. Kalau mau diputus ya udah lapor di anak bagian anak, lapor di ibu bagian ibu gitu aja. Tapi kalau masih tidak mau diputus, masih kira-kira ini uangnya si mama nih, belum mau dikasih ke anak nih, ya udah semua dilapor di ibunya aja gitu ya. Tinggal dibikin keputusannya. Kalau uangnya dari ibu ya tinggal dibikin hibah gitu. Kalau mau dilapor di anak. Thank you Bu Ernawati, semoga terbantu. Ernawati, Bapak FNC Bapak FNC News, kalau asuransi unit link, bagaimana isinya kok? Karena tidak pernah lapor selama ini, polis sudah buka di 2021. Sebulan total ke untuk kesehatan dan jiwa total 1 jutaan. Oke, jadi kalau gua ya, gua akan lapor apa yang sudah dilapor di SPT 2024 ditambah premi 2025. Oke, jadi kalau 2024 dia belum lapor, berarti kan 0. 2025 dia bayar premi nih 1 juta kalikan 12 berarti kan 12 juta. Ya udah, lapor 0 tambah 12 juta. Berarti yang dilapor di 2025 adalah asuransi senilai 12 juta. Udah gitu aja nggak usah pusing ya. Nilai premi yang kita laporkan. Thank you Pak FNC News, semoga terbantu. News, Bapak Bagaimana cara lapornya tadi sudah ya, dan bagaimana baiknya ya kok, ya begitu. Nilai premi ya kalau asuransi. Thank you Pak FNC FNC News. News, Bapak Bapak Edwin Murtejo, kok penghasilan suami istri digabung memakai KI ya? Nah, oke. Alhasil suami menjadi LB. Apakah ada solusi? Istrinya dokter, suami bekerja di satu pemberi kerja. Nggak ada solusi Pak, Bu ya, nggak ada solusi Pak. Jadi cara pertama adalah LB-nya dihangusin dengan cara menambah penghasilan di suami. Tetapi akan menyebabkan kurang bayar di istri jadi gede. Berarti kan bukti potongnya si suami bolehlah dibuang sebagian ya, atau diakui sebagian aja, supaya tidak usah menambah penghasilan lainnya. Karena kalau menambah penghasilan lainnya, maka si istri otomatis naik nih KB-nya. Yang kedua adalah eh, biarin seperti itu, kemudian minta pengembalian atas si suami, sedangkan si istri tinggal dibayar. Kira-kira begitu sih. Kalau sudah begini, jadi bingung nih, karena kalau mau ditambahin penghasilan, ntar si istri malah naik. Kira-kira gitu opsinya Pak Edwin. Thank you Pak Edwin, semoga terbantu. Edwin Murtejo, Bapak Bapak FNC News, nilai investasi ya kisaran total 10 juta kok sampai dengan Desember. Oh udah, nggak usah pusing investasi ya, pokoknya nilai premi aja kita laporkan di SPT. Thank you Pak FNC. FNC News,
Bapak Bapak Budi Darlung, kok suami pegawai tetap, sedangkan istri UMKM 0,5% dan terima bukti potong PPh 23 dan 21. Dilaporkan MT ini ya. Oke, istri penghasilan istri dari bukti potong masuk penghasilan dalam negeri lainnya ya kok? Jawabannya betul. Betul ya. Kalau emang ada bukti potong, maka masukin sebagai penghasilan dalam negeri lainnya. Kira-kira gitu aja lah. Thank you Bu Budi. Pak Budi, semoga terbantu. Pak Budi Darlung, ada Ibu Clara Priscilla, malam kok istri dapat A1 dari kantor dan bukti potong 21 dari asuransi. Berarti A1-nya nggak bisa final di SPT suami. Kalau gitu PTKP yang dipakai K1 atau KI atau K0 ya. Pakai K aja, ya, udah pasti ya. Karena istri tidak punya MPWP ya. Kalau istri tidak punya MPWP, maka tidak bisa KI. Gunakanlah K garis miring biasa. Oke. Sekarang kalau dia merasa berat, eh, kalau dia berani ya, nggak apa-apa. A1-nya laporkan sebagai PPh final, kemudian yang bukti potong 21 dilaporkan sebagai non-final, kalau dia mau begitu. Tetapi kalau dia bersedia bayar pajaknya, ya udah gabungin semua A1 21 sebagai non-final semua. Gitu sih. Nah, ke depannya mungkin si istri fokus satu aja bukti potong A1, sedangkan yang bukti potong lainnya dilempar ke suami aja. Gitu. Pakai pakai identitas suami aja. Thank you Bu Clara, semoga terbantu. Bapak Ibu Clara Priscilla 81, Ibu Ibu Henigun mau tanya lagi kok. Untuk SPTOP Direktur CV yang juga menjadi pegawai di PT lain, dipilih centang pekerjaan dan kegiatan usaha ya kok. Boleh lah, boleh, nggak masalah. Gua rasa sih sebenarnya nggak pengaruh amat ya di situ. Thank you Bu Henigun, semua teman. Ibu Henigun, Ibu Christina Wen, kok pajak UMKM 0,5% sudah boleh kita pakai untuk lapor SPT 2025? Jawabannya boleh ya, dan masih bisa sampai Desember 2029 untuk orang pribadi. Thank you Bu Christina, semoga terbantu. Ibu Christina Wen, Bapak Chief Senlin, kok kalau peredaran brutonya sekitar 500 juta, uang tunai sebaiknya isi berapa? Nggak bisa begitu lihatnya Bu. Jadi ikuti kondisi sebenarnya. Ya, ikutilah kondisi sebenarnya berapa. Gitu. Kalau emang nggak ada uang tunai, lapor. Kalau nggak ada uang tunai, nggak usah lapor. Nggak usah diada-adain. Oke? Nah, kalau menghitung mengenai kewajaran SPT, eh biasanya ya pedagang eceran itu maksimal keuntungan 30%. Maksimal ya, bukan berarti lu mesti maksimalin 30%. Oke, lu boleh bilang 20%, boleh bilang 10%, boleh bilang 5%. Anggaplah 20%. Kalau 20% berarti kan profitnya dari 500 juta ini kan berarti 100 juta. 100 juta kurangin biaya hidup. Kalau biaya hidupnya 120 juta, habis nggak ada sisa. Gitu ya. Kalau biaya hidup cuma 60 juta, berarti masih ada sisa 40 masuk ke uang tunai. Kira-kira gitu ya. Namun kita sarankan ikutilah kondisi sebenarnya. Thank you, Mbak Chiefsen. Semoga terbantu. Ibu Chief Senlin, Ibu Ibu Dewi Huang, jika SPT sebelumnya enggak lapor asuransi yang diperoleh 2017 dan baru mau mulai 2025, apakah ini nanti jadi penghasilan kena pajak? Jawabannya enggak ya, nggak usah pusing dan nggak usah dipikirin. Intinya 2025 dilapor senilai premi 2025. Premi yang dibayar di 2025 itulah yang dilapor sebagai nilai harta asuransi di 2025. Nggak usah pusing mengenai masa lalu, nggak usah pusing mengenai masa depan. Udah, itulah yang dilaporkan di SPT 2025. Beres. Thank you Bu Dewi, semua Dewi teman. Huang, Bapak Bapak Jovis B, statusnya MT. Deposito istri cair, sebagian masuk ke istri ya, reksadana. Sebagian masuk ke suami. Apakah di bagian harta SPT istri harus mengurangi kas akibat pindah tersebut? Padahal sebenarnya kas tidak berkurang. Nggak perlu. Jadi kan deposito istri nih, tahun lalu kan istri lapor deposito, anggaplah nilainya 100. Kemudian tahun ini cair. Dari cari itu kan berarti kan 100 hilang. 100-nya hilang, 80-nya masuk di istri, 20 masuk di suami. Gitu kan kira-kira kan? Berarti kan ada pemberian dari istri kepada suami, di suami diakui sebagai penghasilan yang tidak termasuk ojek pajak lainnya 20. Kira-kira begitu. Thank you Pak Jovisbi, semoga terbantu. Jovis B, Bapak Bapak Setifan 7, kok apakah benar di DJP bisa sita rumah atau aset benda tidak bergerak jika WPOP dapat surat paksa? Jawabannya benar ya. Jadi sebaiknya jangan diremehkan, jangan didiemin kalau ada masalah pajak. Harus diberesin dengan cara damai atau dengan cara melawan. Nggak bisa dibiarin ya, jangan dicuekin. Mau dilawan boleh, mau didamaikan juga boleh. Intinya harus diproses ya, jangan dicuekin. Ntar tiba-tiba disegel rumah atau diblokir rekening, nangis darah kita. Thank you Bu Setifan, semoga terbantu. Pak Setifan 7, Bapak Han
Bapak Hanyong 754. Satu, dalam menghitung kewajaran SPT, apakah penghasilan UMKM tetap harus dikalikan terlebih dahulu dengan persentase NPPN-nya? Jawabannya iya, betul. Bagaimana jika dalam realitanya melampaui? Misalnya NPPN-nya 15%, tapi realisasinya terpotong. Lebih tinggi gitu ya. Nah, solusinya adalah cari KLU yang lebih tinggi. Ya, sesuaikanlah KLU kita dengan kondisi sebenarnya. Kalau kita untungnya 30%, cari KLU yang 30%. Kalau untungnya 50%, cari KLU yang 50%. Intinya KLU mengikuti kondisi sebenarnya, bukan terbalik ya, bukan kondisi sebenarnya ngikutin KLU, tidak. Oke. Thank you Pak Han Yong. Yong 754. Bapak Lauer Kiara, satu lagi maaf, kalau tabungan plus deposito berasal dari gaji bertahun-tahun, artinya punya uang membeli perhiasan. Tetapi kalau lupa lapor barangnya, padahal itu dibeli dari penghasilan tersebut, artinya udah bayar pajak kan? Betulkah? Jawabannya betul Pak, betul ya. Nah, namun karena kita salah tidak lapor, kalau angkanya gede, maka boleh pembetulan mundur ya. Lapor SPT mundur 2024, 2023, 2022, 2021, sampai 2020. Di 2020, laporkan yang benar. Nah, kemudian naik, 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 naik begitu ya. Supaya kita tidak tiba-tiba muncul angka yang besar di 2025. Oke, thank you Pak Lawar Kiara, semoga terbantu. Bapak Lawar Kiara. Bapak Bapak FNC News, kok mau tanya kalau untuk bunga tabungan perlu dilapor nggak ya kok? Jawabannya perlu. Karena sedikit-sedikit saja. Ya, kalau dikit nggak usah lah ya. Kalau masih di bawah 1, 2 juta, 3 juta, nggak usah lah. Habis buat biaya hidup ya, nggak perlu. Ibu Irawati, apakah BPJSTK bukan penerima upah ya yang mandiri? Apakah perlu dilapor di harta? Jawabannya adalah apakah ada uang kembali? Kalau nanti ada uang kembali, contohnya BPJSTK ini ada uang pensiunnya atau ada iuran iuran JHT ya, jaminan hari tua, boleh dilapor sebagai aset ya, harta. Thank you Bu Ira, semoga terbantu. Nah, kalau Ibu nggak mau bingung, nggak mau pusing, ya udah lapor premi aja dah, gitu. Kan murah ya. FNC News, Ibu Irawati TJ. Ibu Retami Imuts, harta yang tidak ada perubahan di tahun ini, apakah perlu diupdate harta saat ininya? Saya ulang, harta tidak ada perubahan di tahun ini, apakah perlu diupdate harta saat ininya? Jawabannya perlu, perlu ya. Nilai saat ini tetap perlu diupdate, terutama yang seperti rumah, kan gunakan NJOP, kemudian investasi, gunakan market value, kira-kira gitu. Thank you, Bu Retami. Ibu Retami Imuts. Bapak Moonlight, ori SBN dinilai saat ini, bolehkah ditulis sama dengan nilai perolehan? Menurut saya boleh ya, dan saya juga begitu caranya ya. Gue samain aja dengan nilai perolehan, gak usah pusing. Bapak Moonlight in the Dark. Ibu Ibu Yunarti, kok SPT Cortex 2025 ini apakah bisa perbaikan? Jawabannya bisa. Seperti SPT-SPT biasa yang tahun lama, bisa, bisa ya. Caranya sama ya, tinggal diklik di SPT, di menu SPT, kemudian yang statusnya normal akan berubah jadi pembetulan satu. Thank you Bu Yunarti, semuanya. Yunarti Santoso. Ibu Jos. Ibu Josephine, CV jasa pakai 0,5% final. Saat jual di jurnal piutang, CV jasa pakai tarif 0,5%. Saat dijual di jurnal piutang, biaya pajaknya debit, omsetnya di kredit. Biaya pajak ini adalah yang dipotong pelanggan 0,5%. Oke, bagaimana apabila piutang dibayar tahun 2026 sehingga CV tidak terima putih potong? Jawabannya tidak pengaruh ya, tidak pengaruh. Kan kita kita sudah jurnal nih, kita sudah jurnal biaya pajak 0,5%. Mau dia dipotong ataupun tidak dipotong, nggak pengaruh. Ya kan? Kan kita sudah jurnal. Nah, kalau suatu hari dipanggil oleh petugas pajak, kok kami menemukan bukti potong 2026, tapi Anda sudah akui di 2025, ya kita jelaskan. Kita jelaskan bahwa ini tuh transaksi yang 2025, cuman pihak customer yang potong 2026. Semestinya AR yang paham mau menerima argumen ini. Thank you Bu Josephine, semoga terbantu. Josephine. Bapak Bapak Suhidro, saya mengajukan layanan AS01 ya untuk permohonan PP55 karena ada penghasilan dari sewa unit di apartemen. Tetapi saat sampai di alur kasus permohonan ditolak disebutkan terakhir 2024. Oke, Bapak lupakan 0,5% PP55 ya, tidak perlu. Jadi suket nggak perlu diminta. Oke, tanpa menggunakan suket seseorang tetap boleh menggunakan 0,5%. Itu satu ya. Yang kedua, apakah Bapak bergantung dari suket gara-gara dipotong oleh pihak lain, oleh pihak customer? Kalau dipotong, maka terpaksa kita menerima pemotongan tersebut. Kita nggak usah ngapa-ngapain ya. Terpaksa diterima pemotongannya dan kita tetap bayar kembali 0,5%-nya. Yang ketiga,
Gua melihat ini sewa ya. Kalau sewa tuh bukan PP 55. Kalau sewa itu adalah PPh 10% ya. PPh sewa 10%, PPh final sewa 10%. Jadi bukan PP 55 seharusnya. Oke. Thank you Pak Siu Sidro, semoga terbantu. Suhidro 8, Bapak Bapak Chief Senlin, malam kok. Kalau rekening, apakah perlu dilapor? Jawabannya perlu. Soalnya tahun-tahun sebelumnya nggak pernah lapor rekening bank. Ya perlu Bu ya. Yang namanya harta itu wajib dilapor. Kalau dulu-dulu nggak dilapor, ya sekarang saatnya dibenerin, dilapor yang benar. Jangan yang salah kita ikutin ya. Jangan yang sudah salah kita terusin kesalahannya. Jangan. Yang sudah salah kita benerin menjadi betul. Kalau 2024 Ibu mau pembetulan akan lebih bagus. 2023 pembetulan lebih bagus gitu ya. Intinya 2025 dahulu nih. 2025 harus lapor yang benar. Itu dulu yang benar. Oke, thank you Bu Chipsen, semoga terbantu. Chiefson Lin, Ibu Rian Ibu Riance 88, Papa saya sudah pensiun 2013, MPP sudah tidak aktif. Papa saya punya aset rumah 2025, 2015. Kalau dihibahkan ke anak, apakah kena pajak kok? Selama bekerja dikenakan PPh 21. Oke, kalau rumah itu berasal dari gaji dia, ya, bukan dari penghasilan yang belum dilaporkan. Rumah itu berasal dari penghasilan yang sudah dilaporkan di SPT, maka dia boleh merasa aman. Dia langsung hibahkan kepada anaknya saja, anak langsung terima saja. Suatu hari kalau orang pajak panggil, si ayah bisa menjelaskan bahwa ini berasal dari gaji saya yang sudah dipotong pajak. Walaupun gue belum lapor SPT, tetapi seharusnya tidak usah kena pajak. It's 11 hours. Yang kedua, kalau si ayah kesulitan membuktikan bahwa ini harta berasal dari uang yang sudah dipotong pajaknya, maka nggak usah akuin hibah. Langsung si anak saja mengakui sebagai penghasilan si anak, gitu ya, beres. Dan si anak bayar pajaknya, gitu ya. By the way, ini harta 2015, ya ada kemungkinan nggak usah bayar pajak ya, karena sudah melewati 5 tahun kelewat. Thank you, Bu Rience, semoga terbantu. 88, Ibu Elvina Siki, malamku, harta PPS yang investasi perlu lapor realisasi investasi untuk tahun 2025? Jawabannya perlu ya, kalau yang investasi. Kemarin kan peraturannya harus lapor 5 tahun. Betul ya, harus lapor setiap tahun selama 5 kali, kalau perlu 6 kali. Thank you Bu Elvina, semoga terbantu. Ibu Elvina Siki, Bapak Bapak Hendra 6217. Kok penggabungan dengan MPP istri apakah ada kemungkinan KB ya? Jawabannya bisa iya bisa enggak. Intinya nggak usah pusing, istri cabut aja MPP-nya atau di NE kan, kemudian lapor di suami saja. Mengenai KBLB itu sesuatu yang mungkin terjadi dan tidaklah dapat dibantu dengan metode MPP pisah. Itu tidak membantu. Thank you Pak Hendra. Pak Hendra 6217, Bapak Bapak Danyong 754. Dalam menghitung kewajaran, apakah penghasilan tadi sudah ya? Tadi sudah. Contohnya, jika NPP-nya 15%, tapi realisasi 25%. Bolehkah dikalikan 25%? Jawabannya boleh. Apakah potensi SP2DK? Itu bisa-bisa saja dan nggak usah khawatir. Jadi Bapak perlu ubah KLU-nya menjadi KLU yang mendekati angka yang benar. Itu lebih aman. Kalau Bapak bisa, dapatin KLU yang 30%. Itu lebih aman. Thank you, Pak Hanyo. Hanyong 754, Bapak Sipako 70, kok izin. Istri UMKM, pekerja bebas dan juga punya A1. Gimana caranya agar SPT suami tidak kurang bayar? Terima kasih kok. Nggak ada cara ya, nggak ada cara ya. SPT suami pasti kurang bayar kalau kondisi seperti ini. Udah, jangan mencari cara aneh-aneh supaya MPP suami itu tidak KB. Enggak. Ini konsekuensi logis. Konsekuensi logis dari punya banyak penghasilan adalah muncul kurang bayar. Udah, tutup mata, bayar aja. Udah nggak usah pusing ya. Banyak orang mengalami ini teman-teman ya. Agen asuransi, dokter, pekerja bebas, banyak mengalami seperti ini dan gue tidak punya solusi. Solusinya adalah berusaha menerima kondisi, menerima keadaan. Memang begini yang benar, begini yang seharusnya, bayar aja tutup mata, nggak usah pusing. Bapak Sipako, thank you. Bapak Sipako 70, Ibu Lin Ibu Lince Febriani, Malangko, kalau untuk formulir L7 tentang kewajaran kenaikan harta, nilai kenaikannya minus, tapi kewajarannya sudah oke. Tidak mungkin, Bu ya. Kalau kenaikannya minus, nggak mungkin kewajarannya oke. Itu berarti salah formulir. SPT sudah wajar bagaimana itu ya, dengan tanda minusnya. Enggak, Bu. Kalau rumusnya betul, maka kalau nilainya minus, maka kewajarannya pasti salah. Gitu. Mungkin Ibu sudah otak-atik rumusnya, mohon maaf nih. Coba diambil lagi formulir yang terbaru kalau mau ya. Thank you, Bu Lince, semangat terbantu. Lince Febriani,
Bapak Bapak Hanyong, untuk pekerja bebas, sebagian jasa arsitek, apakah harus dikalikan 50%? Jawabannya iya kalau dia punya surat NPPN ya. Jadi kalau belum punya, segera cetak surat NPPN supaya dia bisa mendapatkan norma 50%. Thank you Pak Hanyong, semangat. Hanyong 754, Ibu Ibu Chanmei 75, tanya lagi kok, untuk nilai pasar rumah dan tanah ikut PBB, apakah harus PBB terupdate? Jawabannya tidak harus, tidak harus. PBB yang ibu punya aja, yang ibu punya PBB tahun berapa ya itu aja yang dipakai. Jika tidak pakai yang terupdate PBB, apakah ada sanksi? Nggak masalah, nggak masalah. Chanmei 75, Bapak Bapak PT Joni, malam ke awan, tanya, kenapa Kortes Induk paling bawah klik lapor bayar, centang pernyataan. Kenapa nggak bisa isi paspres untuk munculkan kode billing? Kemungkinan Bapak belum bikin paspres. Nah, kalau Bapak belum bikin paspres, maka solusi Bapak bikin sekarang paspresnya. Ya, thank you Pak Joni. Di menu profil ya, di menu profil minta kode otorisasi. Thank you Pak Joni. PT Joni, Bapak Farid Rinaldi, malam kok, apakah kas dan setara kas yang terlanjur diakui sebagai angka buangan atau cadangan bisa di-split menjadi uang tunai? Boleh, boleh, silakan ya. Di-split aja uang tunai sebagian, setara kas sebagian. Sebagian. Boleh, boleh. Thank you Pak Farid. Ibu Farid Rinaldi, Bapak Bapak Hendra 6217, harta tidak bergerak. Ada yang tidak terlapor selama 5 tahun. Apakah ada kemungkinan SP2DK? Jawabannya mungkin-mungkin saja. Kalau Bapak sudah sadar, alangkah baiknya Bapak pembetulan. Laporin yang benar. Thank you Pak Hendra, semoga Hendra 6217, Bapak Bapak satu menu malam ke awan. Bagaimana penghasilan istri yang bekerja di kantor milik suami? Apakah harus digabung penghasilannya? Tergantung nih, dia punya NPWP apa tidak. Kalau istri tidak punya NPWP, maka jadikan PPh final di suami. Kalau istri punya NPWP, maka menjadi perhitungan PHMT. Oke? Status PTKP, KI atau bagaimana? Nah, tergantung nih, apakah istri punya NPWP atau tidak. Kalau istri punya NPWP, maka muncul formulir lampiran 4 kalau nggak salah ya. Di situ mesti menghitung yang namanya KI, PTKP KI. Tetapi kalau istri tidak punya NPWP, maka PTKP-nya adalah K garis miring biasa. Thank you Pak Satu Menteri. Bapak satu menu, Mary Mero 99. Kok saya kan baru pakai Cortex tahun ini. Tahun kemarin masih di JP Online. Kok data tahun sebelumnya di Cortex tidak ada ya? Itu normal kah? Udah nggak usah pusing Bu. Anggap aja normal. Anggap aja itu normal. Ibu toh nggak bisa ngapa-ngapain toh. Mau protes ke siapa protesnya. Jadi input ulang aja semuanya dari nol. Oke? Apakah mesti input ulang? Yes ya. Input ulang aja semuanya dari nol. Kita anggap aja itu sudah benar. Udah nggak usah pusing. Mau komplain ke siapa toh? Thank you Bu Mary. Semoga terbantu. Ibu Mary Mero 99, Ibu Yeni Triana, kok kalau misalnya status pajaknya angkanya nol, gimana ya? Ya bagus dong, kan berarti nihil ya. Kalau nihil nggak apa-apa dong. Dipilih TK0 atau TK1. Oh, PTKP-nya. Tetap nggak muncul PTKP di induk. Oke, itu kemungkinan karena ibu memilih PHMT. Kalau ibu memilih PHMT, karena ada NPP sendiri dengan suami berbeda ya, maka ibu harus lari ke lampiran 4. Lari ke lampiran 4 bagian B ya. Di situ ibu mengisi PTKP yang benar. PTKP-nya adalah K garis miring I. Itu yang betul. Kalau emang ibu berpisah dengan suami. Tetapi kalau ibu tidak punya NPWP, kan berarti hanya suami saja. Kalau suami aja harusnya bisa kok. Thank you Bu Yani, semoga terbantu. Ibu Yeni Tiriana, Bapak Bapak Cadar 785. Kok per 1/2026 saya pensiun. Oh, per Januari ya. Ada harta rumah disewakan, deposito, dan obligasi. Sebaiknya ajukan NE atau lapor nihil aja. Jawabnya lapor nihil, Pak ya, karena Bapak masih punya penghasilan. Walaupun pensiun, Bapak masih punya penghasilan. Kan eh, sewa adalah penghasilan, bunga deposito adalah penghasilan. Jadi sebaiknya tetap lapor nihil saja. Thank you Pak Cadar, semoga terbantu. Caca 785, Ibu Ibu Felicia, malam ke awan mau tanya, bukti potong PPh 21A1 istri harusnya kan akan muncul di dokumen saya. Awalnya ada di dokumen, tapi entah kenapa bukti potong itu hilang. Di manakah saya bisa mendapat bukti potong yang hilang tersebut? Udah nggak usah pusing, Bu. Ibu langsung ke L1E aja. Di L1E muncul nggak? Kalau belum muncul, diposting ulang. Kalau sudah muncul dan itu ibu merasa itu benar, udah nggak usah pusing, akui aja. Ya, yang sudah muncul di 1E diakui saja sebagai bukti potong. Nah, mengenai kertas bukti potongnya itu memang sistem konteks yang kadang-kadang error ya. Coba di refresh lagi di dokumen saya nanti akan muncul. Kalau nggak muncul ya minta ke pihak penerbitnya, ke kantor mungkin bisa dikasih. Oke, thank you Bu Feli, semua Ibu terbantu. Felicia Las, Bapak Ruben Armena,
Malam Pak Wan, kalau saya menggunakan NPPN 50%, tetapi biaya hidupnya nggak sampai 50% dari penghasilan. Nanti bagaimana kenaikan harta jadi tidak wajar? Nggak apa-apa, Pak. Kalau Bapak memang punya penghasilan melebihi dari norma, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting Bapak tahu ya, Bapak nanti ketika ditanya, Bapak tahu gitu loh. Nanti kan Bapak konfirmasi kepada AR, kalau emang ditanya, ya saya punya penghasilan lebih tinggi dari 50% gitu loh. Saya memang bisa lebih hemat menabung gitu aja. Nggak apa-apa sih sebenarnya. Thank you Pak Ruben, yang penting bisa menjelaskan ya. Bapak Reuben Narmena, Bapak Budi Darlung, kok suami istri NPP masing-masing, lapor SPT-nya masing-masing. Harta di SPT suami istri ada yang tertukar, pengakuan di SPT. Apakah nantinya bermasalah? eh Bermasalah sih enggak Pak ya, cuman dia mesti menjelaskan ya. Bermasalah sih tidak, cuman kalau ditanya ya dia mesti bisa menjelaskan. Misalnya rumah mobil milik suami dilapor di istri. Ya nggak apa-apa ya. Yang penting ketika ditanya, dia bisa menjelaskan. Begini loh ceritanya ya. Dia urutkan ceritanya bagaimana ceritanya. Begitu. Makanya gue selalu bilang bahwa sebaiknya istri tidak usah punya NPWP. Gabung semua ke suami aja. Supaya tidak ada permasalahan seperti ini. Ini kan jadi bingung nih. Saling saling campur aduk lapornya kan. Nah jadi bingung. Tapi pada dasarnya nggak ada masalah. Yang penting WP bisa menjelaskan. Thank you Bu, Pak Budi. Bapak Budi Darlung, Ibu Lin. Ibu Lina Kawatilim, kok untuk nomor sertifikat harta seperti rumah dan tanah, apakah mesti diisi? Jawabannya wajib diisi ya. Terserah mau isi apa, mau isi nomor sertifikat boleh, mau isi nomor NOP boleh, mau isi nomor rumah juga boleh. Intinya ketika ditanya kita bisa menjelaskan, itu yang penting. Thank you buat Linawatilin, Lina. Bapak Suhidro, di portal saya ada terbaca bukti potong saya, tetapi di L1E tidak muncul, mesti dimasukin manual. Oh iya, boleh boleh Pak. Semestinya muncul ya, tetapi kalau nggak muncul ya udah dimasukin manual aja. Oke, thank you Pak Suhidro, semoga terbantu. Bapak Suhidro. Oke, Bapak Ruben, makasih. Bapak Ari Lukman, apakah aman untuk buat NPPN 2025 dan lapor di SPT 2025 dengan status KLU masih pegawai swasta? Jawabannya aman, nggak usah khawatir. Sedangkan 2025 sudah bukan pegawai swasta, full pekerja bebas, nggak masalah ya. Jadi KLU Bapak, kalau Bapak mau, sekarang Bapak ubah. Bapak tambahin KLU pekerja bebas, silakan ditambah. Nah, tetapi saya rasa tidak akan menyebabkan jadi batal lah pekerja bebas, nggak apa-apa lah. Silakan dicoba, dihajar aja Pak. Thank you Pak Ari. oke, Bapak Ruben, Bapak Ari Lukman. Bapak Dream Rich malamku. Kalau harta awal SPT tapi langsung besar miliaran dalam kripto gimana kok? Nggak bisa, nggak bisa. Perolehan 7 tahun yang lalu nggak bisa. Ada bukti tapi nggak ada bukti transaksi SS dan email nggak bisa Pak. Jadi menurut gua gini Pak. Harta harus cocok dengan penghasilan. Oke, contoh Bapak punya harta tiba-tiba 2 miliar. Apakah penghasilannya Bapak laporkan 2 miliar atau bukan? Kalau penghasilan bukan 2 miliar, nggak bisa. Bapak mesti lapor mundur. Oke, lapor mundur SPT 2024, 23, 22, 21, 20. Laporkan mundur. Kalau perlu lapor 7 tahun mundur. Nggak apa-apa, lapor 7 tahun mundur. Nah, di tahun yang ketujuh itulah Bapak laporkan munculnya kripto pertama kali. Itu aja Pak. Nanti kan nilai dia kan tidak gede kan, tidak tiba-tiba gede dong. Nilai dia kan masih sama, cuman market value-nya yang gede kan. Nah, di 2025 harganya masih sama perolehan, tetapi ada nilai saat ini atau market value yang besar. Nggak apa-apa, ini market value besar. Tetapi kan harga perolehan tidak besar. Nah, yang penting penghasilannya cocok ya dengan harga perolehan yang diakui atau kenaikan harga perolehan yang diakui. Kira-kira begitu Pak Dimrich. Bapak Dimrich. Bapak Sudarmanto, malam kawan, apakah boleh minta insight tentang pajak klinik? Saya buka klinik atau rumah sakit kecil. Kira-kira pajak apa aja yang mesti disetorkan dan dilaporkan? Apakah mesti PKP? Nah, mengenai PKP nggak perlu kalau omset masih di bawah 4,8 M. Ya, kalau omset masih di bawah 4,8 M tidak usah PKP. Kemudian mengenai pajak, kalau Bapak punya pegawai maka pajak paling gampang adalah PPh final 0,5% kalikan omset beres. Setelah 500 juta bebas pajak. Udah gitu aja. Tetapi kalau sendiri maka Bapak mesti jadi pekerja bebas ya, dokter pekerja bebas berarti dengan normal 50%. Kira-kira gitu doang sih, Pak. Oke, thank you Pak Sudarmanto, semoga terbantu. Oke, teman-teman, sementara itu dulu kita akan lanjutin ya untuk berikutnya, karena ini udah 30 menit ya. Eh, Terima kasih teman-teman, kita live IG tiap hari Senin jam 8 malam. Sampai jumpa, semoga terbantu.